selalu sehat dan semangat ya. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat bahasa di Serawung Bahasa, ngobrol asik seputar bahasa dan sastra. Bersama saya Salsabila yang akan menemani obrolan seru pada episode kali ini. Nah sahabat bahasa, di kesempatan kali ini saya tidak sendirian loh. Saya akan berbincang bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Mereka akan berbagi pengalaman, cerita inspiratif, serta wawasan seputar bahasa, sastra, dan perjalanan mereka menjadi duta bahasa. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Yang pertama, Pratiwi Widyaningsih, pemenang Putri Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, Ariel Nathanael Yuwono, pemenang Putra Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Kak Pratiwi dan Kak Ariel. Halo. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Serawung Bahasa. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi sahabat bahasa yang sedang menyaksikannya. Sebelum kita masuk ke cerita perjalanan kakak berdua nih, mungkin masih ada sahabat bahasa yang belum mengenal apa itu duta bahasa. Nah, supaya kita punya gambaran yang sama, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kakak, sebenarnya apa itu duta bahasa? Apa peran dan tanggung jawab seorang duta bahasa di masyarakat? Apa itu duta bahasa? Sebenarnya singkatnya kami adalah mitra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat pusat ya, Jakarta. Jadi sebagai mitra yang kita membantu untuk melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa. Apa itu? Utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Jadi sahabat bahasa, duta bahasa itu tidak hanya ajang pemilihan ya Kak, tapi juga memiliki peran penting sebagai penggerak dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah sekarang saya penasaran nih dengan cerita di balik perjalanan kakak berdua. Apa yang membuat Kak Tiwi sama Kak Ariel tertarik untuk mengikuti ajang duta bahasa ini? Apakah ada pengalaman atau motivasi khusus yang akhirnya mendorong kakak berdua untuk terjun menjadi duta bahasa? Oke, mungkin dimulai dari motivasi saya pribadi nih Kak. Jadi saya selain kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa, saya itu juga seorang guru les. Jadi saya ngambil pekerjaan paruh waktu jadi seorang guru les. Nah, 1 tahun 2 tahun ngajar jadi guru les itu menyadarkan saya akan satu hal, bahwa ternyata ketertarikan generasi muda terhadap bahasa daerah itu kian tahun kian menurun gitu. Bahkan anak-anak les yang saya ajar itu mereka tidak mengerti sama sekali mengenai bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa gitu ya. Nah selain itu kemampuan literasi mereka dalam bahasa Indonesia itu juga kian tahun kian menurun gitu ya. Nah sehingga hal tersebutlah yang memotivasi saya untuk daftar jadi duta bahasa gitu. Betul. Boleh langsung Kak? Ya, boleh ya. Oke, kalau dari saya sendiri, betul motivasinya memang harus datang dari hati begitu ya. Ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di kampus, banyak anak muda zaman sekarang itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi bukan bahasa Inggris yang lengkap. Jadi alangkah lebih baiknya sepertinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dan setelah saya sadari kemarin ikut ujian UKBI ya, itu banyak sekali hal yang saya lupakan dan saya anggap itu benar ternyata salah gitu ya. Termasuk penguasaan bahasa daerah. Ketika kemarin ada wawancara mengenai bahasa daerah ya, ternyata aku masih perlu belajar juga, enggak yang langsung bisa. Padahal dari kecil aku belajar bahasa daerah, bahasa Jawa dari ibu, kakak, keluarga semua pakai bahasa Jawa di rumah. Oke, ternyata setiap perjalanan kakak ini memiliki cerita dan motivasi yang berbeda-beda ya. Semoga kisah kakak berdua ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat bahasa yang mungkin memiliki ketertarikan untuk berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan bahasa di Indonesia. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menjadi duta bahasa itu kan tidak hanya tentang mengikuti kompetisi, tetapi juga melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri yang cukup panjang. Nah, untuk Kak Tiwi sama Kak Ariel ini selama mengikuti proses pemilihan hingga akhirnya terpilih sebagai duta bahasa Provinsi Jawa Tengah, pengalaman atau pelajaran berharga apa aja yang kakak dapatkan? Kalau dari saya ya, karena kan tugas duta bahasa ternyata waktu seleksi itu banyak sekali. Sebenarnya yang diajarkan itu adalah manajemen waktu. Tapi mungkin itu terlihat membosankan ya, tapi ternyata sulit gitu loh untuk diaplikasikan gitu. Karena hari ini ada tenggat apa, besok ada tenggat apa, ternyata video juga belum dibuat gitu. Jadi pandai-pandai kita lah untuk mengatur waktu. Terutama kami kan juga masih dalam bangku kuliah ya, masih banyak tugas, apalagi tugas yang
tugas kelompok begitu, yang tidak hanya kita sendiri yang menanggung nilainya, tapi juga teman-teman gitu. Mungkin kalau tadi Tiwi udah membahas soal persiapannya ya, mungkin saya lebih membahas soal waktu final rayanya nih. Nah ternyata kita tidak cuma belajar mengenai bahasa aja ya, bahasa udah pasti ya, karena namanya aja Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah gitu. Udah pasti kita belajar soal bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa asing yang tadi udah disinggung juga ya tentang Trikatra Bangun Bahasa. Tapi di luar itu ternyata kita juga belajar tentang sopan santun, tentang karakter, dan ternyata salah satu poin penilaian juri itu bukan hanya di kemampuan berbahasa tapi juga karakter kita, bagaimana mental kita, makanya ada tes psikologi juga dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Wah, menarik sekali ya Kak dari cerita-ceritanya. Berarti menjadi duta bahasa itu nggak cuma membawa prestasi, tetapi juga membawa banyak pengalaman, pembelajaran dan kesempatan untuk terus berkembang ya. Semoga dari cerita kakak ini, sahabat bahasa juga bisa mencoba hal-hal baru dan terus mengembangkan potensi diri. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak rasakan saat nama kakak ini diumumkan sebagai pemenang? Apakah ada momen yang paling berkesan atau tidak terlupakan gitu pada malam penganugerahan tersebut? Kalau dari saya pribadi, ya tentunya senang ya, karena siapa sih yang nggak senang gitu kan dapat juara satu di pemilihan Duta Bahasa tingkat Provinsi Jawa Tengah gitu. Tapi di lain sisi saya juga merasa ada tanggung jawab yang jadi saya pikul ini, karena kan kita akan mewakili Jawa Tengah menuju Duta Bahasa Nasional nanti ya di bulan September. Jadi selain gembira-gembiranya nih, selain rasa senangnya, ada juga tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai Duta Bahasa ini gitu. Tuh, sebenarnya sama yang dirasakan. Yang pertama pasti bahagia, senang, gembira, bangga gitu ya terhadap diri sendiri. Pada saat diumumkan saya menjadi juara satu putrinya gitu ya, ada rasa bahwa nggak nyangka gitu, karena selama penjurian itu saya merasa saya melakukan kesalahan gitu, tapi masih tetap bisa menjadi pemenang satu gitu. Kayaknya itu karena bukan dari Tuhan, nggak mungkin dikasih deh. Luar biasa. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari semakin banyaknya kontribusi yang bisa diberikan untuk memajukan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta mengembangkan penggunaan bahasa asing di masyarakat sekitar. Amin. Setelah resmi menyandang gelar Putra dan Putri Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2026, tentu aja kan ada rasa tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, boleh nggak sih Kak diceritakan peran atau kontribusi apa aja yang Kakak lakukan sebagai Duta Bahasa? Apakah ada program kerja atau harapan yang ingin diwujudkan selama masa pengabdian sebagai Duta Bahasa? Oke, jadi setiap dari kami waktu kemarin maju ke pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah, kami itu membawa gerida kebahasaan kami masing-masing. Atau yang mungkin kalian lebih kenal secara umum adalah program kerja gitu ya. Tetapi karena kami sekarang sedang menuju ke pemilihan Duta Bahasa Nasional, maka kami membawakan gerida kebahasaan kami berdua nih. Nah, apa Tiwi gerida kebahasaan kami? Namanya Gending. Apa kamu moderator ini Gending? Tahu nggak? Apa itu? Apa itu ya? Pernah dengar mungkin? Familiar? Familiar? Familiar sama gendang Kak. Lebih Jawa Tengah, lebih Jawa Tengah. Gamelan. Gamelan, betul. Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu roda bawah. Iya, betul. Oke. Jadi filosofinya itu dari instrumen ya, instrumen musik Jawa. Tapi untuk apa itu isinya masih dalam misi rahasia teman-teman. Jadi silahkan ditunggu semuanya ya Sobat Bahasa. Nanti bisa disaksikan sama semua kok, tenang saja. Betul. Di penghujung perbincangan ini sangat inspiratif banget ya dari cerita kakak ini. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin meminta pesan dari Kak Tiwi sama Kak Ariel, motivasi atau pesan yang ingin kakak sampaikan kepada generasi muda, khususnya sahabat bahasa yang mungkin belum mengenal Duta Bahasa atau masih ragu untuk bergabung dan mengikuti pemilihannya. Oke, kalau dari saya, teman-teman semua jangan menunggu sempurna untuk memulai, jangan menunggu jadi ahli. Karena sebenarnya ketika kalian ingin masuk ke dalam sebuah kompetisi, kalian harus mempelajari dulu apa isi kompetisinya. Kalau untuk Duta Bahasa, sebenarnya ya komponen penilaiannya tahun demi tahun masih sama. Kalaupun ada perubahan, pasti hanya sedikit, tidak yang secara utuh akan diubah semuanya gitu. Oke, nah
Kalau dari aku, mungkin khususnya buat teman-teman yang mau daftar di pemilihan Duta Bahasa tahun 2027 ini ya, jangan mencoba untuk menjadi orang lain teman-teman. Jadilah diri kalian sendiri, daripada kalian berusaha untuk jadi versi orang lain gitu ya. Lebih baik kalian berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Nah, itu yang terpenting. Iya. Yes, betul. Sayangilah diri kalian sendiri, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Ariel atas ceritanya, pengalamannya, dan motivasi yang telah diberikan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi sahabat bahasa untuk semakin mencintai bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa daerah, serta terus mengembangkan kemampuan berbahasa asing. Dan tentunya, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Dan jangan takut untuk berkontribusi melalui Duta Bahasa, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membawa dampak besar bagi masyarakat. Tak terasa nih sahabat bahasa, kita sudah sampai di penghujung episode Sambung Bahasa, ngobrol asik seputar bahasa dan sastra. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Kak Pratiwi Widyaningsih dan Kak Ariel Nathanael Yuwono, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman, serta inspirasi bersama kita. Oke, saya Salsabila selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat bahasa yang telah menyaksikan dan mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Serawung Bahasa, ngobrol asik seputar bahasa dan sastra, karena masih banyak sekali perbincangan yang menarik dan inspiratif yang akan dihadirkan pada episode-episode berikutnya. Sampai jumpa!